Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa belajar. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Hari ini kami akan membahas tentang analisis lingkungan internal yang akan disampaikan oleh saya Muhammad Ibnu Fadli Syarifatullah dan rekan saya Khazinatul Asrori. Nah, yang pertama, apa itu analisis lingkungan internal? Maisa menjelaskan bahwa lingkungan internal adalah semua yang ada dalam tubuh organisasi itu sendiri, dari pimpinan sampai bawahan yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji faktor-faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kelemahan dan kekuatan sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dalam menghadapi ancaman yang terdapat dalam lingkungan. Ada beberapa unsur dalam menganalisis lingkungan internal, yakni yang pertama ada sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan guna mendukung perkembangan perusahaan, di antaranya sumber daya manusia, sumber daya produksi, sumber daya keuangan, pemasaran, serta penelitian dan pengembangan. Untuk menciptakan keunggulan bersaing, apalagi yang berkesinambungan, manajemen harus mampu menggabungkan seluruh sumber daya yang dimiliki sehingga menghasilkan kemampuan yang akhirnya menjadi sumber bagi kompetensi ini. Sumber daya perusahaan ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya berwujud dan tidak berwujud. Kemudian ada kapabilitas. Kapabilitas adalah kapasitas perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Kemudian ada kompetensi inti. Kompetensi inti adalah sumber daya dan kapabilitas yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan melebihi pesaingnya. Sumber daya dan kapabilitas adalah dua hal yang sangat diperlukan dalam proses implementasi strategi yang selanjutnya mewujudkan nilai yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Kemudian faktor-faktor dalam analisis lingkungan internal, yaitu yang pertama ada pemasaran. Elemen ini berhubungan dengan faktor pemasaran yang harus dianalisis, meliputi jenis dan kualitas produk yang dijual, harga premi, saluran distribusi, promosi penjualan. Pada bagian ini, jika kita hubungkan dengan dunia perguruan tinggi, maka pemasaran yang dimaksud meliputi tawaran produk berupa lulusan seperti apa yang akan dihasilkan, berapa biaya kuliahnya, kemana lulusan akan melanjutkan karirnya setelah lulus, dan bagaimana promosi yang dilakukan. Kemudian B ada keuangan. Elemen ini berhubungan dengan analisis manajemen keuangan perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat keunggulan atau kekuatan keuangan perusahaan. Pada aspek ini, setiap perguruan tinggi harus mampu menganalisa kekuatan keuangan lembaga. Analisa keuangan akan berpengaruh pada implementasi program-program strategi lembaga. Kemudian yang C ada sumber daya manusia. Ini merupakan faktor yang terpenting karena manusialah yang akan membuat keputusan untuk semua fungsi organisasi. Memiliki sumber daya manusia yang unggul akan memberikan peluang kepada terformulasinya strategi dan terimplementasi strategi tersebut dengan maksimal guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat ada operasional. Pada bagian ini yang dianalisis adalah bagaimana pelayanan perusahaan kepada para konsumen atau pelanggannya, seperti kemudahan dalam melakukan pinjaman, kemudahan dalam pembelian secara kredit. Analisis lingkungan internal harus mampu memberikan informasi tentang mutu layanan atau service quality lembaga kepada pihak pengguna jasa pendidikan. Kemudian ada organisasi. Pada bagian ini
Yang perlu dianalisis adalah mengenai struktur organisasi, citra dan prestis perusahaan, suasana organisasi, kultur atau budaya organisasi. Selain beberapa faktor di atas, dalam analisis lingkungan internal juga harus memberikan gambaran bagaimana sistem tata pamong lembaga, budaya yang ada apakah lebih cenderung menghambat kemajuan atau sebaliknya. Selanjutnya ada analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat. Yang pertama ada kekuatan. Oke, analisis dulu. Analisis SWOT menurut Michael Porter dalam Lestari tahun 2011 dalam melakukan analisis lingkungan industri perlu memperhatikan model 5 kekuatan dalam persaingan atau yang bisa disebut 5 competitive force. Kelima kekuatan persaingan tersebut adalah ancaman pendatang baru, ancaman produk substitusi, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, dan persaingan antar produksi. Contoh studi kasus menggunakan analisis SWOT. Nah, yang pertama adalah kita mengambil dari Pizza Hut Pajajaran Bogor. Yang menjadi kekuatan di sini, yang pertama adalah merek, yang kedua variasi harga, yang kedua variasi, yang ketiga harga, yang keempat teknologi penduduk, yang kelima SDM yang terlatih. Kemudian weakness-nya, yang pertama informasi pasarnya kurang, biaya pajak, terus kinerja di luar pengontrolan kurang, terus juga ada promosinya yang kurang. Opportunity-nya, yang pertama lokasinya strategis, yang kedua jumlah penduduk kota Bogornya meningkat, yang ketiga pola konsumsi masyarakat, yang keempat perubahan gaya hidup, yang kelima kota Bogor sebagai kota wisata. Terus threat-nya ada kondisi ekonomi yang tidak stabil, kompetitor sejenis, kompetitor lain berlokasi tidak jauh, kemudian produk substitusi semakin bervariasi dan menarik minat konsumen. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.